dosa dia. Ini syariat apa namanya? Salat, biasa disebut dengan salat taubat. Kalau orang melakukan sebuah dosa lalu dia suatu hari lain, bahkan nggak harus setelah melakukan dosa, lalu dia ingat dengan dosa itu, dia bangkit berwudu, dia sholat 2 rakaat, dia minta ampun sama Allah atas dosa yang dilakukan dulu, pasti Allah ampunkan. Tinggalkan sunnah yang tidak dilakukan. Mungkin kalau kita bertanya ke diri sendiri, sudah berapa kali sholat taubat? Atau jangan-jangan nggak pernah? Sedangkan Rasul menyebutkan ini untuk diamalkan. Maka tentang sholat taubat ini diamalkan. Kalau kita hitung dosa kita terlalu di masa lalu, pasti Allah dosa besar sekali itu. Pas ingat bangkit, wudhu, sholat, minta ampun sama Allah. Walaupun dosanya sudah lama dulu sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana juga diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tabarani, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya bersih, Pak. Dulu pernah berbuat dosa itu, terus taubat. Kalau diterima taubatnya seolah-olah tidak pernah melakukan itu sama sekali, hilang. Yang bahkan nanti di hari kiamat dijadikan khusus antara dia dengan Allah. Ditampakkan dulu kamu dosa ini, dulu kamu dosa ini, lalu diampunkan semua sama Allah. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian maksudnya siapa ini? Generasi setelahnya. Siapa berarti? Tabi'in. Kalian para generasi tabi'in ini melakukan amalan yang kalian anggap di mata kalian itu lebih tipis dari helai rambut. Helai rambut, maaf. Kalian anggap dosa ini lebih tipis dari helai rambut, remeh di mata Anda. Kunna, dulu kami para sahabat, na'udduha, kami anggap dosa itu ala ahdi Rasulillah, saat Rasul masih hidup, minal mubiqat, termasuk dosa yang membinasakan. Istilah sederhana, misal ini contoh saja ya. Saya juga sering melanggar ini, masih. Contoh, terlambat sholat jamaah. Ini mohon maaf yang tadi mungkin terlambat, untuk tidak tersinggung. Di mata kita terlambat tidak sholat jamaah, ringan, ini tidak masalah. Di mata para sahabat di zaman Rasul, besar, membinasakan. Kayak seolah-olah, makanya sering mereka merasa jangan-jangan saya ini munafik. Sebagaimana seorang tabi'in, aku bertemu dengan 80 atau 70 sahabat, semuanya takut dirinya adalah orang munafik yang disinggung di Al-Quran, padahal dia sahabat Nabi. Sedangkan kita kalau buka surat, ayat Quran, ayat tentang munafik, apa yang dirasa? Bukan saya ini orang munafik, bukan saya. Para sahabat pas melihat itu, ini jangan-jangan saya ini orang munafik ini yang dimaksud. Contoh di dalam Al-Quran apa sifatnya orang munafik? Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau berangkat sholat, sholatnya males-malesan, kata Allah.
ingat Allah kecuali sedikit. Sholat saja, tapi tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ciri-ciri orang munafik yang disebut dalam Al-Quran. Lah kalau kita yang baca pasti ngerasanya, bukan saya ini, aku bukan orang munafik, kan gitu ya. Tapi para sahabat saat mendapat ayat-ayat seperti ini, jangan-jangan ini saya. Perasaan ini yang dimunculkan. Makanya mereka menganggap dosa yang kalian anggap remeh itu di masa para sahabat saat Rasulullah masih hidup dianggap ini dosa yang membinasakan, membuat orang masuk ke dalam neraka. Tetapi kita juga penting membedakan antara bersikap kepada diri sendiri dengan bersikap pada orang lain, Pak. Ini perlu dibedakan ya, Pak ya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, bedakan antara melihat dosa yang dilakukan diri sendiri dengan melihat dosa yang dilakukan orang lain. Ada bedanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, riwayatnya Ibnu Abi Dunya ini ya, yang melihat orang melakukan sebuah dosa, mendekati dosa, fala tad'ullaha alaihi, jangan kalian doakan yang buruk untuk dia. Jangan disumpah serapahi, jangan dikutuk orang ini, jangan. Separah apapun dosanya. Wala tasubbuh, kata Ibnu Mas'ud, jangan dicela. Apalagi sampai digunjing, digibahi, diomongin. Walakin, kata Ibnu Mas'ud, tetapi ud'ullaha ayyu'afiyahu, doakan dia, orang yang masih berdosa ini, Pak. Doakan dia supaya Allah sembuhkan dia dari dosa itu, dibersihkan. Ini jenengan misalnya lihat contoh ya, kasus di keluarga saya juga. Ada keluarga, mungkin di zamannya sekarang ya, judi online. Betul ya? Banyak anak-anak muda nongkrong main ketok-ketok main permen, game yang permen itu. Ternyata game permen ini judi online. Banyak. Saya saksikan sendiri, tetangga dulu di Sidoarjo, orang-orang yang main di bengkel, orang-orang di kafe, orang-orang kerja dulu saya dakwah di tempat tambang, main judi online. Banyak saya saksikan. Bukan 1-2 orang, banyak. Dan sekarang mulai masuk juga di antara kerabat-kerabat saya. Anda mungkin juga ada di keluarganya. Gimana menyikapi orang yang seperti ini? Jangan dihina, jangan didoakan yang buruk-buruk. Ditegur, dinasihati penting ya, perlu. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Didoakan, doakan, minta sama Allah agar Allah hilangkan dosa itu dari dia. Semoga orang ini diselamatkan, dibersihkan dari judi online-nya ya Allah. Kapan kita mendoakan saudara kita yang berdosa seperti itu? Atau justru kita malah menjerumuskan, oh kapok kamu ini emang dulu, nah kayak gitu-gitu. Apakah kita seperti itu bersikap kepada pendosa? Atau kita mengikuti Ibnu Mas'ud seharusnya gimana? Doa, ya Allah selamatkan orang ini, semoga Allah beri hidayah orang ini, semoga orang ini yang sekarang tidak sholat, semoga dituntun biar orangnya sholat. Pernah tidak kita bersikap atau mendoakan saudara kita seperti itu, sahabat kita seperti itu? Atau jangan-jangan selama ini cuma mencaci maki muslim yang lain yang masih berdosa? Wa ayyatuba alaihi, minta kepada Allah semoga dia bertobat. Kata Ibnu Mas'ud, fa inna kunna idza ra'ayna ar-rajula khutima lahu bi khairin rajauna lahu. Dulu kami kalau melihat orang ditutup akhir hayatnya, kehidupannya, meninggal dalam kondisi amal soleh, kami khifna alaihi. Tapi kalau orang ini ditutup amalnya dengan keburukan, kami khawatir kepada orang ini. Apa maksudnya Ibnu Mas'ud? Jangan lihat orang sekarangnya. Ini orang lagi berbuat dosa, ada yang pezina, ada yang penjudi, ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat ini itu. Kita menasehati iya, tapi jangan dicela. Jangan dicela. Jangan didoakan yang buruk-buruk orang ini, jangan. Doakan gimana?
Ya Allah, semoga Allah beri hidayah untuk dia. Wis minimal itu dalam hati ada perasaan gitu. Ya Allah, semoga orang ini diberi hidayah. Belum berjilbab, ya Allah, semoga orang ini diberi hidayah berjilbab. Setiap Anda lewat di jalan, orang macam-macam lewat, ya kan? Ada yang kelihatan luarnya seperti pendosa. Jangan ada suudzon. Jangan ada rasa dengki kepada orang lain. Tapi apa? Doakan dia dalam hati. Ya Allah, semoga orang ini besok berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Sekarang kelihatan auratnya macam-macam. Doakan dalam hati kita. Ya Allah, semoga orang ini kemudian besok rajin sholat ke masjid. Didoakan. Setiap lewat orang seperti itu, kita doakan dalam diri kita. Ini ciri-ciri hati orang yang bersih. Kita lanjutkan. Ini saya kadang karena kajiannya ini banyak tentang nasihat, Pak. Saya mau masuk ada lucu-lucunya kan enggak cocok ya. Kita kadang perlu perenungan. Menurut saya sudah sangat cukup itu konten-konten YouTube, Instagram yang bikin kita tertawa. Nggih. Sudah terlalu banyak. Kita supaya ingat besok di hari kiamat, hari di mana itu 50.000 tahun kita berdiri, 50.000 tahun berdiri mengantri untuk dihisap oleh Allah, pertanggungjawaban selama di dunia. Besok orang yang nangis sekarang karena takut kepada Allah tidak akan dibuat nangis nanti di hari kiamat. Tapi orang yang hari ini tidak menangis karena itu, takut nanti menangis di sana di hari kiamat. Maka terkadang diri ini butuh untuk merenung, nangisi dosa-dosa. Nanti kita akan bahas di sini ya. Hadis Nabi SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka. Bahkan saat masuk neraka, ada api neraka didekatkan, dipadamkan dengan air mata yang dulu menetes di dunia karena takut pada Allah. Kita butuh pada air mata. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha afa li ummati amma haddathat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku ini apa yang muncul dalam hatinya, yang dia omongin dalam hati, masih batin, Pak. Ini diampuni, Pak. Kadang kita bayang-bayangkan hal sesuatu tapi itu dosa, nggih? Pernah? Pernah. Mesti pernah, tidak mungkin ada yang pernah. Anda berniat melakukan dosa, bayangkan suatu dosa di dalam pikiran. Ini masih diampunkan dengan dua catatan, kata Rasul. Apa? Malam ya'malu, selama belum dilakukan. Saking baik hatinya Allah, manusia ini mesti dalam hatinya ada buruk-buruk, wis bawaan. Tapi jangan sampai diucapkan, jangan sampai dilakukan. Kalau dilakukan dan diucapkan, dicatat dosa. Enggak dilakukan gimana? Bukan hanya enggak dicatat dosa, kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dicatat apa? Dicatat satu pahala. Dari Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang ahli tafsir Quran. Beliau mengatakan al-awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah. Awwab dari bahasa Arab itu aba. Aba artinya pulang. Kalau bentuk awwab, sering pulang. Kalau sering pulang gimana, Pak, maksudnya? Gimana maksudnya sering pulang ini? Dosa balik lagi, dosa balik lagi. Ini pendosa orang ini. Tapi sering balik, dosa balik lagi, dosa balik lagi. Al-awwabul hafidh, orang lagi. Dan saya pengen jaga dirinya dari yang Allah larang. Siapa dia? Alladzi yudnibu adzamba sirran, yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi.
Karena beda antara dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dengan yang terang-terangan. Yang terang-terangan ini berbahaya, lebih besar dosanya. Orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi lalu dia bertaubat sembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat ayat tentang ini di surat An-Nisa ayat 17, Allah menyebutkan innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang Allah terima lilladzina ya'malunas su. Di sini di ayat ini disebutkan taubat siapa yang diterima sama Allah? Alladzina ya'malunas su'a bijahalah. Surat An-Nisa ayat 17 ya. Mungkin ada yang mau lihat di HP-nya, di Qur'annya. Mereka yang melakukan dosa karena bijahalah, tidak tahu kalau itu dosa dulunya, terus dia lakukan. Kata Ibnu Abbas, dia melakukan dosa ini karena dia nggak tahu kalau itu dosa. Atau dalam penafsiran yang lain karena lalai, khilaf, dikuasai hawa nafsunya. Tsumma yatubuna min qarib, kata Allah, kemudian dia bertaubat segera. Apa maksudnya segera? Kalau kita baca versi ayat Qur'annya, Pak, ngeri. Saya kok dulu dosa, tapi saya tahu itu dosa, saya langgar. Ada perasaan takut, jangan-jangan Allah tidak terima taubat saya. Ada juga kata dalam Al-Quran, min qarib, harus segera, nggak boleh ditunda-tunda dalam bahasanya Al-Quran. Tapi sahabat Ibnu Abbas menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Apa maksud bertaubat dengan segera? Yakni bertaubat sebelum dia mati, selama dia masih sehat, masih hidup. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir, atau kama qala. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, bisa nggak Pak taubat? Bisa tobat. Lagi melakukan maksiat terus dicabut nyawanya, bisa? Sempat tobat? Tapi ada kejadian begitu? Ada. Pernah kita bahas sebelumnya mungkin. Contoh ya, ada fenomena yang disebut kalau nggak salah di bahasa Jawanya mungkin ya, gencet. Ada yang pernah tahu Pak, gencet? Gencet itu biasanya terjadi kebanyakan pada orang yang berzina. Saat zakar, batang zakar itu mati, saya tidak perlu sebut terlalu ini ya. Kemudian ada lonjakan darah atau semacam itu, maka akan memancing lonjakan darah pada yang perempuan juga. Maka dua-duanya langsung mati seketika di waktu yang bersamaan yang berzina itu, baik laki-laki dan perempuannya. Itu fenomena terjadi dan bahkan dibahas di podcast-podcast kemarin ini juga. Memang berita terjadi di sebuah gunung dan ternyata ini fenomena berkali-kali terjadi pada para pezina. Dicabut nyawanya saat melakukan zina, berbarengan dua-duanya laki perempuan dan tidak bisa dicabut, harus dipotong. Gak bisa memang. Ini fenomena ada, secara sains juga dijelaskan. Apa mau menunggu saat kita melakukan maksiat terus dicabut nyawanya? Mau nunggu itu? Kan gitu ya? Mau nunggu pas lagi melakukan maksiat terus dicabut nyawanya? Terus mau bilang, maaf malaikat maut, izin dulu, saya tak minta ampun pada Allah. Sempat seperti itu? Tidak bisa. Mau nunggu apa untuk bertaubat? Dari Ali bin Abi Thalib, balasan dari suatu maksiat itu ada 3, kata beliau. Ini belum yang di akhirat ya, ini yang di dunia maksudnya. Balasan maksiat kepada Allah ada 3 di dunia. Yang pertama apa? Al-wahanu fil ibadah, lemes, males untuk melakukan ibadah. Ciri-ciri mesti karena sudah melakukan maksiat akan dibikin males, lemes melakukan ibadah. Itu yang pertama balasannya. Yang kedua, waddiqu fil ma'isyah, disempitkan kehidupannya. Mungkin rezekinya banyak, uangnya banyak mungkin ya, tapi terasa sempit Pak. Tidak tenang. Oh,
pikiran ini itu tidak bisa tidur, penyakit ini, penyakit. Ada seperti ini? Banyak. Kelihatannya di luar kayaknya orangnya tenang-tenang saja. Ternyata dia mati bunuh diri. Berapa banyak yang kayak gitu? Artis-artis Korea dan artis Barat ya, banyak. Sukses karirnya, ternyata meninggal bunuh diri. Kenapa? Padahal dia kaya, dia ganteng, dia cantik, pasangannya ganti-ganti. Orang ini ya, dan itu bukan 1-2 orang, artis-artis Barat, artis Korea bunuh diri. Kenapa? Balasan dari maksiat di dunia adalah disempitkan kehidupannya. Yang ketiga, wa ta'assur fil ladzah, dibikin sulit merasakan kelezatan. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga ini. Muridnya Ali bin Abi Thalib bertanya, apa yang dimaksud sulit merasakan kelezatan? Kata beliau, la yanalu syahwatan halalan illa jahis, mendapat yang halal kecuali dibuat terasa kurang dan keruh. Ada orang merasa tidak nikmat lagi menjalin hubungan dengan istrinya. Suami berhubungan dengan istrinya sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena biasa dengan yang haram. Karena dia sudah merasakan kenikmatan yang haram, nikmat yang halal tidak lagi terasa nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang sudah biasa dengan yang haram-haram, nikmat luar biasa. Contoh, para pelaku liwat atau homoseksual. Apa nikmat dia merasakan yang normal? Tidak. Dicabut sama Allah kelezatan yang halal karena dia terbiasa dengan kelezatan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, jalisut tawabin, bergaullah dengan orang-orang yang ahli taubat. Orang-orang soleh yang sering bertaubat. Jangan teman kumpulnya yang orang-orang ngingetin Anda untuk dunia. Pak, ini sudah mau waktunya dijemput sama Allah. Berapa usia kita tinggal? Sisanya ini berapa? Ada orang meninggal usia 20, usia 30. Ada nggak usia khusus Allah letakkan kalau usia itu pasti meninggal? Ada? Tidak ada. Kita tidak tahu masing-masing usia kita kapan. Kalau Allah jemput waktu itu, ya sudah waktu itu. Maka jangan dibuang waktunya dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Nghabiskan waktu Anda untuk hal yang maksiat atau tidak ada gunanya, Pak. Kumpul sama orang-orang soleh, rajin ke masjid, bicaranya tentang akhirat. Ingatkan jenengan untuk urusan akhirat. Ini ada sedekah, ayo kita bangun masjid, ayo kita bangun ini, ayo kita bangun pesantren. Itu yang dicari, Pak. Bekal kita buat nanti besok setelah mati. Fa innahum araqqu syai'in afidah. Kata Umar, orang-orang yang pendosa dan rajin bertaubat ini orang yang paling lembut hatinya. Lembut hatinya gimana? Disentil dikit nangis. Ada ayat Quran dikit nangis. Jenengan pernah lihat imam Masjidil Haram lagi ngimami terus nangis? Terus makmum-makmumnya nangis juga di syuting ya. Kira-kira kenapa itu terjadi? Kira-kira kenapa? Kenapa mereka nangis? Dan kenapa kita tidak menangis? Kenapa? Itu kan pertanyaan harus dimunculkan. Kenapa mereka bisa menangis? Saya tidak bisa. Apa masalah di hati saya ini apa? Apa hubungan saya dengan Allah ini kurang? Ini kan muncul, perlu dimunculkan dalam hati kita. Menjalin hubungan kembali kepada Allah. Besok kita balik. Bilang satu hari kiamat itu sama dengan berapa? Kata Allah disebut fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari di mana hari tersebut seperti 50.000 tahun. Semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, berdiri dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum dikhitan, tidak mengenakan pakaian apapun dan sandal apapun. Berdiri semua, Pak. Tidak ada yang cangkruan duduk-duduk, tidak ada. Tanahnya semua datar, tidak ada pohon untuk bernaung, nggak ada.
Satu-satu naungan adalah satunya apa? Satu-satunya naungan adalah naungannya Allah saja. Itu hari 50.000 tahun. Jenengan usia berapa paling Pak? 60, 70, yang lebih dari 70 jarang. Coba kita hitung 60 dibanding 50.000 berapa? Hitung-hitungan matematika ketemu 880 kali atau 800-an kali. 800 kali lipat ngantri apa? Bisa dihitung semua detail. 1 rupiah nggak lolos Pak. 1 rupiah dicek semua. 1 rupiah dicek semua, tidak ada yang terlewat. Kata Allah apa? Walaupun 1 biji sawi. Kalau kita tahu seperti ini Pak, makanya tidak heran para salaf dulu sampai mau teriak-teriak di pasar, anar, neraka ini berat nanti besok ini. Sekarang kita kayak ketawa-ketawa, santai-santai. Ya tidak masalah Pak, ketawa-ketawa boleh. Tapi ini disiapkan besok saya ba'da setelah meninggal ini apa? Mosok tidak ada pertanggungjawaban. Semua orang yang kita zalimi akan nuntut kita. Istri zalimi akan nuntut kita. Kalau tidak diselesaikan di dunia, diselesaikan di mana? Di akhirat. Selesaikan semua di dunia Pak. Jangan ditunda-tunda. Orang yang kita punya salah segera minta maaf sekarang. Jangan ditunda nanti di akhirat. Di akhirat tidak bisa sudah. Saling tuntut satu sama lain. Oh ini orang ini nggarai, rebutan Pak. Rebutan apa? Tukar amal soleh. Ditimbang yang amal solehnya kurang, tidak bisa. Tidak bisa lanjut menuju surga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan nasihat untuk cara bertaubat. Beliau mengatakan idza asa'ta sayyi'atan fi sarirah fa ahsin hasanatan fi sarirah. Kalau kamu melakukan dosa sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah kebaikan juga sembunyi-sembunyi. Siapkan, saya pernah sampaikan dulu ya. Siapkan amalan rahasia yang cuman antara Anda dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Sembunyikan, jangan ada manusia tahu. Cuma amalan yang sebagaimana Anda melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Siapkan pahala yang sembunyi-sembunyi. Kata beliau, apabila kalian melakukan dosa terang-terangan, maka lakukanlah kebaikan terang-terangan. Seperti orang yang menyesatkan orang lain dulunya di dunia, dia harus balas dengan apa? Berdakwah. Bukan menyesatkan lagi, menunjuki orang jalan yang benar di balik. Fatil likai takuna hadhihi bihadhihi, kata Salman, supaya yang ini bisa membalas yang ini. Setimpal Pak. Dosa terang-terangan dibalas kebaikan terang-terangan. Iya, dosa sembunyi-sembunyi dibalas kebaikan sembunyi-sembunyi. Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan adz-dzambu 'ala adz-dzambi yumitul qalb. Dosa ditumpuk dosa akan mematikan hati. Ini ditumpuk lagi dosa lagi. Seperti istilahnya mobil, ada kotoran, kena lumpur, nggak dicuci Pak, kena lumpur lagi, betul ya? Nggak dicuci, lumpur sampai bekas sulit, bahkan menghalangi untuk jalan. Betul atau tidak? Betul ya? Hati juga gitu, kata Muhammad bin Wasi'. Dosa ketemu dengan dosa, tumpuk, hatinya mati. Dan hatinya kalau mati, dia lebih parah dari jasad yang mati, kata Al-Qurtubi. Kalau hati itu mati, dia memutus hamba dari Allah. Sedangkan jasad yang mati memutus hamba dari makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di hadis Dawud Tirmidzi, "Man sarra man istaghfar." Tidak dihitung orang itu terus-menerus dalam dosa apabila dia istighfar, minta ampun sama Allah. Enggak dihitung apa namanya itu? Terus-menerus. Asarra itu ngelakuin dosa terus, ngeyel Pak.
Walau ada fil yaumi sab'ina marrah, walaupun dalam satu hari dia ngulangi dosa itu 70 kali. Dosa, tobat, istighfar, dosa, tobat, 70 kali dalam sehari. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Kata Rasul, dia bukan termasuk orang yang ngeyel terus menerus dalam dosa. Enggak. Anda Ustadz, saya enggak bisa ini Ustadz, dosanya saya kayak terjebak sudah. Kayak saya tidak bisa lepas, lengket sekali sama dosa ini. Saya udah berusaha tobat lagi Ustaz. Saya berusaha tobat lagi, balik lagi Ustaz. Apa gimana solusinya? Lihat kata Rasul, walaupun 70 kali Anda ulangi dalam sehari, ulangi lagi tobatnya. Jangan tobat lagi Pak. Jangan stop Pak. Yang nyuruh stop siapa ini? Yang nyuruh stop siapa ini? Setan. Anda akan dimasuki bisikan-bisikan setan habis melakukan dosa. Udahlah, kan ntar lagi ngapain tobat? Nggak usah, lanjut aja dosanya. Dirapel tobatnya istilahnya Pak. Dirapel ya, udah dirapel. Dikumpulin dosanya terus ditobatin nanti belakangan buring-buring kari-kari. Habis dosa langsung tobat. Nanti kegelincir lagi Pak, langsung tobat lagi. Jangan dikasih tunda. Jangan dikasih tunda. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah cerita ya. Ada anak muda terjebak dalam dosa pornografi. Lapor kepada Syekh. Syekh, saya selalu balik lagi. Saya udah tobat, balik lagi terjebak dosa itu lagi. Tobat, balik lagi dosa itu lagi. Sama Syekhnya dikasih pesan apa? Setiap kamu terjatuh dalam dosa itu, lakukan sholat taubat 2 rakaat. Walaupun balik lagi, lakukan lagi. Habis itu sholat taubat 2 rakaat. Akhirnya pemuda ini rutinkan. Sesuai dengan hadis tadi ya, hadis Rasul, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i tadi ya, sholat taubat ya. Apabila dia melakukan suatu dosa, lalu ingat dosa tadi, berdiri, wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, pasti diampuni. Maka apa yang dilakukan pemuda tadi? Dia rutinkan itu. Suatu hari lagi, setelah lama, dia datang kepada Syekh, lapor. Dia berterima kasih Syekh, jazakumullah khairan. Alhamdulillah sekarang saya sudah lepas dari dosa pornografi itu. Saya praktekkan persis seperti yang Anda perintahkan. Sekarang saya benci sekali dengan dosa itu, tidak tertarik sama sekali. Bahkan kata dia, saya seolah-olah tidak tertarik sama wanita sama sekali, sampai hilang keinginan syahwatnya. Seperti itu Syekh. Lupa nama syekhnya ya, di video ada videonya, beliau cerita dalam bahasa Arab. Saya minum dulu Pak ya, biar tidak terlalu tegang. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, man aktsara minal istighfar, barang siapa banyak meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah, 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 sering dia banyak, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan di setiap kesedihan, musibah, rasa apa ini namanya, rasa gundah, nestapa, galau, setiap rasa itu muncul dalam hatinya, Allah bikin kemudahan, lapang, dikasih solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada di dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Di surat Nuh. Surat Nuh, balik halaman yang belakang. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Disuruh minta ampun. Nabi Nuh berpesan pada kaumnya, istighfar kalian kepada Tuhan kalian, Allah akan kirimkan hujan, Allah kirim rezeki. Yang rezekinya sempit, Ustadz saya kerjaan rumit, rezeki ndak ngalir, gaji nggak cukup buat sebulan, masalah, rezekinya seret,
pasti itu ada kaitannya dengan dosa yang selama ini dilakukan. Maka caranya bersihkan dulu apa? Bersihkan dosanya dulu, Pak. Dosanya bersih, Allah terasa cukup. Terasa cukup. Kemudian dari Al-A'az Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Rasul mengatakan tentang dirinya sendiri, sungguh di atas hatiku ada selaput-selaput yang menutupi. Ada kabut. Arti penafsirannya ada beberapa penafsiran. Yughan dalam bahasa Arab artinya ditutupi kabut, diselimuti, ketutup hatinya. Tapi ketutup dengan tutupan yang bukan mengeraskan hati. Dia kayak kabut. Gimana kalau kabut, Pak? Naik mobil ada kabut gitu ya, ada kabut nutup. Nggak kelihatan tapi kata Rasul, sungguh hatiku ini ketutupi kabut. Tapi ingat kata Rasul, wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Makanya Rasul mengatakan, aku meminta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Minta ampun bener. Bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hatinya tidak minta ampun. Benar dia mengucapkan astagfirullah, direnungi setiap kata astagfirullah. Benar ya Allah, aku minta ampun. Bahkan dibayangkan dosa yang dulu dilakukan, dibayangkan. Saya dulu lakukan astagfirullah. Itu direnungi seperti itu, Pak. Tapi Ustadz, Rasul kan tidak berdosa. Betul ya? Rasul tidak berdosa. Kenapa Rasul minta ampun? Penafsiran para ulama, yughanu ala qalbi, ditutup dengan kabut. Maksudnya adalah Rasulullah, bagi Rasulullah tidak boleh hatinya lalai sebentar saja dari mengingat Allah, tidak boleh. Maka ketika Rasul misalnya tidak ingat Allah walaupun sebentar, itu sudah kesalahan. Ya banyak mengingat dunianya, ingat Allahnya kan jarang. Tapi Rasul sebentar saja nggak ingat Allah, itu sudah dicatat kesalahan. Dan itu butuh diistighfari. Makanya Rasul berapa istighfarnya? 100 kali dalam sehari. Minta ampun karena tadi baru saja tidak ingat Allah. Contoh lagi apa yang dilakukan seperti ini, masuk toilet. Apa doa saat keluar dari toilet? Ghufranaka. Apa maksudnya ghufranaka? Ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun? Karena saat di dalam toilet tidak boleh zikir dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan yang unik, seorang syekh mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau diceritakan oleh murid-muridnya, setiap masuk toilet selalu nahan mulutnya. Ditahan mulutnya ini, Pak. Kenapa ditahan? Karena orangnya punya kebiasaan sering zikir. Saking seringnya beliau kalau ada orang bertanya fatwa, sambil dengarkan pertanyaan, beliau istighfar, beliau subhanallah, beliau zikir. Dengan zikir. Gimana caranya lidah basah? Harus gerak. Gimana caranya gerak? Maksudnya dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Lah kalau beliau masuk toilet, beliau tunanetra ya, Pak ya. Beliau tidak bisa melihat. Syekh Abdul Aziz bin Baz masuk toilet, dipegang mulutnya. Kenapa dipegang mulutnya? Takut kelepasan, nggak sengaja zikir. Saking seringnya zikir. Masya Allah. Maka katanya di sini kata Nabi SAW, yang banyak istighfar dijamin semua rezekinya lancar. Saat kenapa rezeki saya tidak lancar? Kurang istighfar. Tidak benar-benar minta ampun. Udah Ustaz saya astagfirullah, astagfirullah. Tiap hari, tiap sholat 100. Yang istighfar masih mulutnya, Pak. Belum hatinya, Pak. Kemudian ini sampai jam berapa ya? Udah? Belum ya. 2 menit lagi katanya di sini ya. 2 menit lagi. Ini nanti konsepnya gimana? Sholat isya dulu apa? Iya, setelah isya nanti tanya jawab. Oh, tanya jawabnya setelah isya sambil makan-makan apa gitu. Oke, bismillah. Ada ya makan? Ada, Pak. Oh, snack ya. Kalau pagi ya, Oh, iya. pagi itu ada yang mau kerja, biar tidak sarapan di rumah di sini. Iya. Masya Allah.
Aun berkata, Aun ini kemungkinannya tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan qalbul mar'i ta'ib bimanzilatiz zujajah. Hatinya orang yang bertaubat itu seperti kaca. Kaca itu ya. Permisalannya seperti kaca. Yu'athiru fiha jami'u ma asabaha. Apapun yang mengenai kaca ini pasti akan berdampak. Betul ya? Kaca ini bersih, Pak. Kena kotor dikit kelihatan enggak? Kelihatan. Perumpamannya ini bagus. Orang yang rajin berbuat, oh dosa terabas, tidak usah dipikir, dosa lagi, dirapel lah, nanti dibersihkan kalau udah kotor. Orang yang benar-benar bertaubat, hatinya seperti kaca, kena kotor dikit langsung diusap. Terus kata beliau, fal mau'idhatu ila qulubihim sari'ah. Maka nasihat itu cepat masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Seperti kaca, Pak. Dikasih sinar. Gimana kalau kacanya bersih? Sinarnya tembus atau tidak? Tembus langsung. Tapi kalau kacanya kotor, tidak tembus sinarnya. Apalagi kotornya banyak. Kotornya apa kotor berarti? Perumpamaan apa ini kotor ini? Dosa yang tidak ditobati. Hati itu seperti kaca. Dosa seperti kotoran yang menempel. Nasihat itu seperti cahaya. Kalau terlalu banyak kotoran, cahayanya tidak masuk. Seperti orang, Ustadz itu orang sudah saya nasihati, tak nasihati terus, mental, tidak ngefek, tar gitu ya. Mending masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini tidak masuk, mental, Pak. Tidak mau dengar. Wahum ila riqqati aqrab. Hatinya dan kaca itu mudah apa? Mudah pecah. Maksudnya apa mudah pecah? Disentil dikit, Pak, tersentuh langsung menangis kepada Allah. Karena hatinya bersih. Mudah pecah. Dari Al Hasanul Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-amalu bil hasanati nurun fil qalbi wa quwwatun fil badan. Melakukan amal soleh itu adalah cahaya di hati dan energi di tubuh, kekuatan. Wal amalu bis sayyiati zulmatun fil qalbi. Melakukan dosa di hati pada tubuh. Lebih tegas lagi, ini saya lanjutkan, tuntaskan ini ya, sampai satu bab ini. Lalu kemudian adzan isya ya. Oke. Al Hasanul Basri menyebutkan penafsiran ayat Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal, coba lanjutkan. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Di atas hati-hati mereka ada yang namanya ron. Apa ini? Ron. Gara-gara dosa yang mereka lakukan, kata Allah. Maka Al Hasanul Basri mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tahu apa arti ron di sini? Kata beliau, adzambu ba'da dzambi. Dosa dilakukan setelah dosa. Ini dosa pertama belum ditobati, langsung dosa yang lain. Ditempel. Ini yang bikin hatinya keras. Wadzam. Setelah dosa, yamutal qalbu, sampai hatinya mati. Jangan tahu orang mati, Pak. Jangan pegang gini, kerasa enggak orang matinya ini? Tangannya diangkat, kerasa enggak? Dipukul, kerasa enggak? Seperti hati. Dikasih apapun, enggak ngefek sama sekali. Dikasih apapun, kita pukul hati yang mati ini, dikasih nasihat sampai bentak-bentak, mungkin sampai teriak-teriak, sampai dikasih 1000 dalil, Pak ini enggak boleh, Pak, ini enggak boleh, Pak. Semua karena mati seperti mayat. Lebih tegas lagi sabda Nabi ini sebagai penutup sebelum kita azan ya. Dalil yang paling tegas tentang ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan lain-lain. Beliau berkata, Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuktatan sauda fi qalbi. Saya kadang nyebut teks Arabnya ini untuk mengambil keberkahan dari lafadznya Nabi yang dulu di dalam mulut suci
saya tirukan. Barangkali kita mendapat keberkahan dari ucapan beliau yang versi bahasa Arab. Jangan ditinggalkan ini Pak, penting. Nyebut ayat Quran, wis Ustaz langsung sebut terjemahnya, enggak. Ada keberkahan dengan menyebut ayat Qurannya langsung. Ini tabarruk yang syar'i, mengalap berkah yang disyariatkan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, kata Rasul, maka diletakkan di situ satu titik hitam. Ini hati Pak, jantung, hati jantung ini. Kalau dia berbuat dosa, ada fa in taba suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat apa? Dibersihkan hatinya. Titik nambah titik hitamnya. Titik aja Pak. Satu dosa itu satu titik. Tapi semakin banyak titiknya, apa yang terjadi kata Rasul? Hatta yatasawwada qalbu, sampai satu hati full warna hitam. Maka dan Rasul menyebutkan itulah maksud firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi dosa yang bertumpuk-tumpuk tadi mengeraskan hati mereka sehingga mereka itu menjadi lalai. Kenapa bisa lalai? Karena terlalu banyak dosa dilakukan, numpuk jadi warna hitam hatinya. Sholat tidak merasakan khusyuk, zikir tidak benar-benar ingat Allah, baca Quran tidak gemetar hatinya, tidak bulu kuduknya, dengarkan nasihat tidak. Itu sebelum mati. Jangan dibiarkan sampai mati. Ini sakit segera disembuhkan ini hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Kita adzan lalu sholat berjamaah. Setelah itu setelah sholat sunnah ada konsumsi dari sahibul bait, tuan rumah, kemudian juga